jadwalkan bumi dan segala isinya. Manusia akankah bisa membaca segala isinya? Di Bali, mentari terbenam, harapan menyala. Transisi energi tubuh kita bersama. Terus belajar ilmu tarakan, lingkungan lestari warisan bagi semua. Di Bali, mentari terbenam, harapan menyala. Transisi energi tubuh kita bersama. Terus belajar ilmu terangkai, lingkungan lestari warisan bagi semua. Di Bali, mentari terbenam, harapan menyala. Transisi energi tubuh kita bersama. Sejarah revolusi industri berlangsung sejak pertengahan abad ke-18 hingga abad ke-19. Revolusi industri membawa perubahan besar, yakni tenaga manusia mulai digantikan oleh tenaga mesin. Industrialisasi telah menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi modern dan pesatnya peningkatan pendapatan masyarakat. Di Indonesia, sektor industri berkontribusi besar, yang menyediakan 18,64 juta lapangan kerja. Namun, praktik industrialisasi yang tidak berkelanjutan menjadi salah satu penyebab perubahan iklim. Tak heran, 75,5% emisi karbon yang dihasilkan di Indonesia berasal dari sektor industri. Dan konsumsi energi di sektor industri menempati urutan kedua setelah transportasi sebesar 34,93%. Energi listrik merupakan energi yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan industri. Di sektor industri, konsumsi listriknya setara dengan 33,56% dari total konsumsi nasional. Bahkan untuk mempercepat implementasi Industri 4.0, energi listrik sangat diperlukan dalam penyiapan infrastruktur dan platform digital. Dalam rencana induk pembangunan industri nasional, kebutuhan energi listrik untuk industri pada tahun 2035 diprediksi mencapai 446.993 gigawatt per hour atau sebanyak 3,6 kali lipat dari kebutuhan 2020. Sektor industri memiliki kontribusi yang besar terhadap perubahan iklim. Oleh karenanya, kontribusi nyata untuk menjalankan proses industrialisasi dengan baik dan bertanggung jawab semata tidak cukup. Bahkan, industri ekstraktif sekalipun harus mampu mengembalikan dampak lingkungan, sosial, serta emisi CO2 yang dihasilkan. Sudah selayaknya industri juga harus memastikan bahwa sumber energi listrik mereka berasal dari sumber energi yang bersih. Saat ini, di berbagai industri telah menghadirkan sumber energi bersih dengan membangun sistem pembangkit listrik secara mandiri berdasarkan potensi setempat. PT Vale Indonesia sudah membangun 3 PLTA dengan kapasitas sekitar 365 MW. Dan dengan energi yang terbarukan ya, dengan energi yang ramah lingkungan, kita bisa melakukan konservasi air dan juga menekan biaya produksi itu sendiri. Karena emang permintaan power terbesar itu dari pabrik pengolahan ya. Kita memiliki 4 furnace, di mana masing-masing furnace memiliki kapasitas sekitar 75 MW. Memang supply terbesar dibutuhkan itu untuk pabrik pengolahan. Hanya sisanya sedikit 10,7 yang akan disuplai ke perumahan atau warga-warga sekitar. Jadi kita pertahankan apa yang kita sudah lakukan sebelumnya sampai sekarang, tambang yang berkelanjutan, dan juga produksi yang ramah lingkungan. Kita selalu menjaga emisi, kita monitor, kita laporkan ke KLHK, jadi sehingga menjadi benchmark perusahaan-perusahaan besar lainnya di Indonesia maupun di dunia. Namun, tidak semua industri memiliki potensi serupa dengan apa yang telah dilakukan oleh PT Vale Indonesia. Indonesia sendiri memiliki beragam potensi energi bersih dan terbarukan. Bahkan limbah yang dihasilkan oleh industri juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Namun di antara beragam potensi yang ada, PLTS merupakan solusi yang nyata untuk dapat dimanfaatkan oleh berbagai industri di berbagai tipe geografis. Serta, industri kecil dan menengah sekalipun dapat memanfaatkan potensi ini selama tersinari oleh matahari.
Teknologi panel surya pada saat ini memungkinkan dimanfaatkan dalam skala besar. Beragam sistem yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan energi listrik yang stabil, aman, dan handal bagi industri. Kalau dulu kan ceritanya kan efisiensinya masih 11%, 10%, sekarang kita udah menuju 22% gitu. Ya memang kelihatannya cuma naik 10% ya, tapi secara persentase dari 10 ke 22 itu udah 120%. Dengan sistem modular, PLTS dapat dipasang dengan mudah dengan memanfaatkan bidang yang telah ada. Kawasan industri atau pabrik memiliki bidang atap yang cukup besar, sehingga tidak perlu membutuhkan lahan baru untuk pemasangan modular SPV tersebut. PV adalah renewable energy paling mudah. Kalau menggunakan angin mesti ada kincir angin dan lain-lain kan. Sedangkan kalau PV ini orang bilang kita lihat mahal, tapi ya sebenarnya tidak mahal juga. Karena kan tinggal pasang, itu kan berbeda dengan energi yang lainnya. Teknologi solar fotovoltaik telah ada sejak abad 19. Sedangkan, potensi pengembangan PLTS di Indonesia mencapai 207,8 GWP. Namun, realisasinya baru mencapai 0,15 GWP. Harga jual rata-rata modul surya mengalami penurunan signifikan dari sekitar 62.000 per watt pada tahun 2008 menjadi 2.600 per watt pada tahun 2020. Bahkan, Kementerian ESDM juga menyebutkan biaya operasional PLTS di Indonesia turun hingga 80%. Sebagai contoh di Indonesia, hasil lelang PLTS terakhir menghasilkan biaya listrik $0,04 per kWh, lebih rendah dari rata-rata PLTU batubara yang menelan biaya $0,05 hingga $0,07 per kWh. Lalu apakah teknologi solar fotovoltaik benar-benar handal untuk kebutuhan industri? Mari kita lihat bagaimana PT Aqua Golden Mississippi yang telah menggunakan PLTS sejak tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan industrinya sendiri. Pembangkit listrik tenaga surya di PT Aqua Golden Mississippi Mekarsari ini berkapasitas 2.112 kW peak. Ini digunakan untuk operasional baik itu produksi maupun utilities dan digunakan pada waktu siang hari yaitu antara pukul 6.30 sampai dengan 17.30 dengan memanfaatkan sinar dari matahari. Sinar matahari tersebut diterima oleh panel PV modul sejumlah 5.216 piece PV modul yang terpasang di masing-masing atap dan menggantikan pembangkit listrik yang menggunakan bahan baku dari fosil sebesar 15%. Sejak beroperasi pada tahun 2021, listrik bersih ini telah menjadi sumber energi untuk memproduksi beragam produk di pabrik ini. Ya, di sini adalah salah satu area Land Ergo Block yang memproduksi produk 1.500 mili yang menggunakan energi listrik yang diantaranya adalah disuplai dari solar cell. Dengan tetap terhubungnya ke jaringan listrik PLN, sistem ini memungkinkan kita memanfaatkan seluruh daya yang dihasilkan dari solar panel, kemudian kekurangan daya tersebut dipenuhi oleh listrik yang disediakan oleh PLN, atau dikenal dengan sistem on-grid yang berjalan secara otomatis dan real-time. Sistem ini dianggap lebih murah, karena tidak perlu menggunakan baterai penyimpanan dalam skala besar. Untuk operasional malam hari, karena panel surya ini tidak dipasang baterai, sehingga pada malam hari otomatis lepas dari power PLN. Untuk kehandalan dari pembangkit listrik tenaga surya, baik dari mekanis maupun elektrisnya, itu dibuat dengan menggunakan standar internasional ya. Sehingga dari sisi baik kualitas maupun dari safety atau keselamatannya sudah sangat diperhitungkan dan sangat baik. Sehingga pembangkit listrik tenaga surya ini beroperasi dengan maksimal dan jika ada kekurangan dari pemasokan itu bisa dimonitor secara online.
Di monitor kita bisa lihat hasil dari energi yang dihasilkan solar cell. Dari mulai jam 6 ini masih kecil karena matahari baru terbit ya, baru proses. Kemudian jam 7 ada kenaikan. Nah di jam 11 siang ini posisinya tambah maksimal ya. Dan saat ini masih proses yang jam 12 karena belum penuh 1 jam, dan totalnya kita bisa lihat di sini saat ini dari jam 6 pagi sampai dengan sekarang itu menghasilkan 6,77 megawatt hour dengan luas penampang bisa menyerap energi matahari sebesar 3,2 hour. Kemudian reduce CO2 atau karbon dioksida sampai saat ini hari ini 6,7 ton. PLTS memungkinkan pabrik dengan skala menengah dan kecil sekalipun dapat membangun pembangkit listrik. Pemanfaatan atap dan teknologi yang sederhana menjadi keunggulan dibandingkan pembangkit terbarukan lainnya. Sementara di kawasan perkotaan, pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan juga telah memanfaatkan potensi energi matahari ini. Salah satunya, sebuah mal di Jakarta Utara, LTC Glodok. Untuk PLTS di LJ Glodok mulai operasional itu kira-kira bulan September tahun 2021. Dan daya yang diproduksi itu kira-kira 410 kWp. Pusat perbelanjaan ini, hampir sebagian besar energinya digunakan untuk pendingin ruangan. Listrik yang dihasilkan oleh panel surya dikombinasikan dengan listrik dari perusahaan listrik negara. Kenyamanan saat berbelanja dihasilkan dari sebagian energi bersih, suatu kondisi yang menyenangkan. Penggunaan sebelum pakai PLTS kita kan bisanya kan sampai 1 juta kWh lah. Ya dengan adanya PLTS kita ketahui sudah menghasilkan per tahunnya itu 510 kWh. Efisiensi bisa 6%-an lah. Itu sudah benar-benar sangat membantu operasional kita di LTC. Kalau dibilang maunya kita sih lebih besar karena kita ada kajian struktur dari konsultan kita. Maka yang diizinkan dari konsultan sampai 410 kWp aja. Maunya kita sih lebih. Sangat mudah dan sangat diuntungkan. LTC Glodok telah mewujudkan komitmennya untuk bumi. Ilmu pengetahuan telah membuktikan solusinya atas persoalan energi. Catatan Kementerian ESDM, kapasitas terpasang PLTS atap di Indonesia hingga Januari 2022 telah mencapai 51,19 MW peak dari 4.974 pelanggan. Sementara di sektor industri, baru 30% yang memanfaatkan potensi PLTS ini. Di tengah potensi dan manfaatnya yang besar, pembiayaan menjadi masalah utama bagi sebagian perusahaan untuk memanfaatkan PLTS ini. Di saat kesadaran ancaman iklim dan krisis energi di masa depan, ada tantangan yang besar. Lalu, apakah ada solusi alternatif pembiayaan untuk energi bersih bagi industri? Investasi yang besar perlu peran serta sektor swasta untuk pembiayaan energi bersih ini. Di Indonesia sendiri, skema pembiayaan untuk PLTS telah banyak bermunculan seiring dengan kebutuhan yang meningkat. Surya Daya Indonesia merupakan pengembang proyek PLTS atap yang telah dipercaya oleh para pemimpin bisnis komersial dan industri di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2018. Waktu dulu perkembangan PLTS terutamanya itu bisa dibilang hampir nol atau sangat sedikit sekali. Saya dan co-founder saya melihat permasalahannya ada dua. Satu, memang ada ketidakpercayaan secara teknis dari para pengguna. Ada yang dibilangin, ini harusnya alatnya 20 tahun jalannya. Tapi ternyata 2 tahun udah bodong. Yang kedua, barangnya masih dianggap mahal. Orang belum kebiasa. PT Surya Daya Indonesia merupakan salah satu dari beberapa perusahaan energi yang menawarkan beragam mekanisme pendanaan untuk pengembangan energi bersih bagi sektor industri.
Lebih dari 100 perusahaan di Indonesia telah bekerja sama untuk mewujudkan energi bersih. Salah satu moto kita adalah kita menjadi one-stop solution. Kami ingin mereka menikmati hasilnya saja. Jadi kami berikan bantuan untuk feasibility study-nya. Ini memungkinkan nggak untuk dipasang? Yang kedua, engineering design-nya juga kita yang buatkan. Pengecekannya, pemasangannya yang baiknya kayak gimana, yang sesuai dengan peraturan bagaimana. Lalu nanti pada saat konstruksi kita juga melakukan quality control supaya kita bisa yakin dong hasilnya bagus. Operation maintenance-nya juga kita yang bantu. Dengan pengembangan teknologi saat ini, perangkat PLTS memungkinkan bertahan hingga 20 tahun. Namun untuk beberapa perusahaan, PLTS bukan investasi yang murah. Peluang itulah yang PT Surya Daya tawarkan. Saya nggak bilang semuanya, karena memang ada yang tetap mereka punya cash. Kita menawarkan skema rental. Kita tinggal bayar secara berangsur atau berkala. Ini yang kita tawarkan. Suatu solusi yang komplit secara teknis dari depan sampai belakang. Saya rasa ini cakep. Karena sesuai dengan norma kita kan, setiap orang bisa bergotong royong untuk bareng-bareng membangkitkan listrik untuk seluruh komunitasnya. Nah, saya rasa ini yang sangat unik dari PLTS Atap. Sedangkan untuk melakukan percepatan bauran energi baru terbarukan 23% saja pada 2025 mendatang, Indonesia membutuhkan investasi sekitar 423 triliun rupiah. Tentunya investasi yang besar ini akan berdampak pada lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Sehingga proyek energi bersih ini merupakan proyek yang tepat bagi kemajuan Indonesia. PLTS ini kita bisa menyerap banyak tenaga kerja, yaitu di lokal atau sekitaran tempat kita memasang, karena untuk pemasangan PLTS dengan kapasitas besar seperti ini kita memerlukan banyak manpower untuk bekerja. Peluang ini juga telah dilihat oleh dunia pendidikan, salah satunya di SMK 4 Bandung yang telah menyiapkan SDM yang mumpuni dalam bidang instalasi PLTS. Dalam 2 tahun terakhir ini makin banyak proyeknya, makin banyak yang pasang. Jadi sebenarnya ini akan menciptakan lapangan kerja yang panjang dan beragam-ragam. Bukan hanya teknisi doang, bukan hanya kuli doang, tapi banyak sekali yang bisa terbuka. Makanya saya sangat positif terhadap sektor ini. Di tengah upaya mitigasi perubahan iklim dan krisis energi di masa yang akan datang, pembangkit tenaga surya adalah pembangkit listrik yang paling cepat dan nyata kontribusinya. Setiap pemasangan PLTS, kita dapat memonitor berapa besar KWH energi bersih yang dihasilkan dan CO2 yang berhasil direduksi. Dengan 159 proyek PLTS atap oleh PT Surya Daya Indonesia, telah menghasilkan lebih dari 1,1 miliar KWP dan lebih dari 1,1 miliar kilogram CO2 yang dapat direduksi. Ya karena terutama sektor industri itu sangat besar pengguna energi listrik, dan selama ini kan dia menggunakan energi yang mana pembangkitnya dari PLTU yang kurang ramah lingkungan. Makanya kalau bisa diperalih ke PLTS, itu kalau semua industri sudah pakai PLTS mungkin lingkungan di Indonesia lebih bersih lah, bahkan di dunia. Ya mungkin tidak banyak yang bisa saya lakukan yang misalkan untuk menyelamatkan bumi ini menjadi lebih baik gitu. Tapi dengan salah satu ikut andil dalam pemasangan PLTS, itu rasanya kita telah menyumbang sesuatu yang baik lah untuk bumi ini, untuk masa depan anak cucu kita. Semua bisa berperan, semua bisa aktif dalam memperbaiki bumi ini yang sudah tua dan sudah terlalu banyak polusi udara. Peran strategis dari sektor industri sangat berdampak bagi perbaikan iklim. Kesejahteraan yang berkelanjutan dapat benar-benar terwujud melalui kolaborasi. Kolaborasi para pihak untuk mewujudkan gagasan menjadi solusi nyata. Dengan menggunakan energi bersih, merupakan langkah awal yang baik untuk industrialisasi yang berkelanjutan. Namun industrialisasi yang berkelanjutan bukan hanya berbicara sumber energi yang bersih semata.
setiap produk yang dihasilkan juga harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara lingkungan dan sosial. Kemajuan, modernitas, hingga kesejahteraan yang dijanjikan oleh industrialisasi tidak akan berarti tanpa keseimbangan semesta. Upaya perbaikan dari sektor industri penting untuk terus kita tingkatkan, begitu juga upaya kecil dari sepetak rumah kita. Lalu, apakah kita telah bijak sejak dalam rumah kita sendiri? Dalam setiap jejak langkah bumi dan segala isinya, manusia akankah bisa membaca segala isinya? Di Bali, mentari terbenam, harapan menyala. Transisi energi tuntut kita bersama. Terus belajar ilmu terangkai, lingkungan lestari warisan bagi semua. Di Bali, mentari terbenam, harapan menyala. Transisi energi tuntut kita bersama. Terus belajar ilmu terangkai, lingkungan lestari warisan bagi semua. Di Bali, mentari terbenam.